ini sebagai kepala puskesmas di tadi dalam perjalanan dari Jakarta saya juga sempat berkomunikasi via telepon dengan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin yang baru saja berjalan ke Surabaya terkait menerima. Yang intinya adalah pemerintah tentu ini adalah sebuah kebijakan dan arahan yang luar biasa dari Bapak Presiden Prabowo Subianto ingin meyakinkan negara hadir. Ini adalah amanah konstitusi, bukan hanya sekedar visi misi asal kita, bukan hanya sekedar jadi kampanye, tetapi benar-benar kita harus menjalankan konstitusi kita. Di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ini merupakan salah satu kebijakan yang sangat strategis dan menyentuh masyarakat luas. 280 juta penduduk Indonesia semuanya berhak mendapatkan kesempatan untuk melakukan pemeriksaan gratis. Jadi medical check-up seperti ini tentu tidak murah dan seringkali masyarakat kita tidak punya kemampuan dan juga mungkin belum terlalu memahami pentingnya medical check-up. Pemeriksaan kesehatan ini seharusnya menjadi hal yang sangat mendasar. Semangatnya adalah lebih baik kita mendeteksi dini. Kita harus tahu kondisi kesehatan kita masing-masing. Baru setelah kita tahu apakah ada masalah kesehatan, maka segera kita lakukan pengobatan memang diperlukan. Tetapi prinsipnya mencegah jauh lebih baik, jauh lebih murah daripada kita harus mengobati. Dan sekali lagi ini adalah bentuk keberpihakan pada masyarakat, utamanya masyarakat kecil, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, termasuk melalui medical check-up. Tadi saya melihat situasi dan suasana di Puskesmas Beijing ini bagus sekali, penataannya rapi dan ramai karena memang ini hari pertama dan ini spesial kado ulang tahun dari pemerintah dan setiap yang berulang tahun bisa mendapatkan voucher cek kesehatan gratis ini melalui aplikasi Satu Kesehatan. Itu bisa di-download di handphone kita, tapi juga pasti akan dilayani dengan baik oleh para pengawal puskesmas ini, termasuk dokter semuanya siap di sini dengan baik, dan teman-teman lain juga begitu, baik untuk bayi yang baru lahir, kemudian untuk yang balita dan anak-anak pra sekolah, lalu untuk remaja yang sekolah, seperti juga dewasa, dan yang keempat yang lansia. Tadi semuanya ada, penyiapan anak kecil, balita, kemudian juga ada ibu hamil, ada lansia, ya, yang masing-masing ingin mengetahui kondisinya seperti apa. Jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bisa menjadi kebijakan yang kita kawal bersama, program seperti ini yang sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terima kasih kepada puskesmas dan semua yang pernah bekerja, masuk dari Kementerian Kesehatan. Kami akan juga membantu mensosialisasikan ini tidak secara khusus dari wilayah kesehatan, tapi saya sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan itu juga punya banyak relevansi di mana kalau ingin Indonesia sehat, ingin indeks pembangunan manusia meningkat, maka infrastruktur pendukung kesehatan termasuk rumah sakit, puskesmas, posyandu dan lain sebagainya juga harus kita perhatikan. Jadi saya siap bersinergi dan siap memberikan support kepada upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kita di seluruh Indonesia. Per hari ini tadi sambil berdialog juga sejauh ini dan di puskesmas memiliki kesiapan baik dari SDM-nya, kemudian peralatannya, termasuk kita tadi sudah lihat mekanismenya sebetulnya mudah, sederhana dan bisa cepat dilakukan dari mulai pendaftaran, kemudian mendapatkan nomor antrian, kemudian dipanggil, tapi saya juga tempatnya juga tersedia dengan baik, bisa duduk dengan baik ya, dan saya rasa ini harus kita kawal bersama-sama. Puskesmas PIK, tapi juga di tempat yang lain juga harus bagus ya. Iya, ini bahwa
kita harus bekerja tidak hanya dalam sektor koridor kita saja, karena yang sifatnya nasional dan ini dirasakan langsung oleh masyarakat kita, termasuk akan integratif. Tidak hanya menteri atau lembaga yang memiliki kaitan langsung dengan pengadaan makanan pendidik gratis, tapi semua juga ikut menyemarakan sekaligus juga meningkatkan di sini. Jadi saya rasa ini adalah kesepakatan kita program dan kebijakan yang benar-benar sampai saat ini dilayani oleh tenaga kesehatan. Tapi kalau nanti di puskesmas negara untuk Bapak Ibu semua, saudara-saudara semuanya, cara mendaftarnya nanti Pak Sekjen Kemenkes beliau akan teman-teman akan menjelaskan, tapi bisa melalui aplikasi Satu Sehat. Ini aplikasi Satu Sehat di chatbot Kemenkes juga bisa. Nanti setiap puskesmas juga ada chatbotnya masing-masing, tapi chatbot Kemenkes itu gampang dihafalinya. 0811 ya 10 500 567. Saya sampai hafal ini karena sebentar lagi saya ulang tahun. Jadi 0811 10 500 567. Itu yang chatbotnya Kementerian Kesehatan. Jadi sekali lagi kami harapkan partisipasi dari semua pihak. Terima kasih kepada jajaran Kementerian Kesehatan dan seluruh puskesmas, pemerintah daerah yang berpartisipasi untuk mendukung program ini. Semua tenaga kesehatan sampai ke puskesmas yang ditugaskan sampai level RW seperti di Kota Surabaya ini, kami mengucapkan terima kasih. Jadi mari kita mengubah paradigma dari mengobati menjadi mencegah, jaga kesehatan sebaik-baiknya, satu sehat, semua sehat. Ya, terima kasih gitu aja dari saya. Pemerintah menyiapkan anggaran berapa sih Pak untuk cek kesehatan? Nanti Pak Sekjen Kemenkes akan menjelaskan lebih lanjut. Silakan kalau ada. Baik Pak Menko, baik teman-teman, ini merupakan perwujudan dari pasal 28H dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana setiap warga negara berhak untuk memperoleh layanan kesehatan. Dan ini merupakan salah satu dari program hasil terbaik cepat Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Dan kita tahu bahwa pada tanggal 6 Januari 2025 kemarin program hasil terbaik cepat makan bergizi gratis sudah dimulai, dan hari ini kita tanggal 10 Februari 2025 program hasil terbaik cepat kedua, yaitu cek kesehatan gratis dimulai. Ini adalah salah satu cara kita, bagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko, untuk memastikan setiap warga negara memperoleh pelayanan kesehatan. Kami mengajak teman-teman untuk download aplikasi Satu Sehat, dan dari situ kemudian dapat melakukan proses mendaftar, dan kemudian akan dirujuk kepada di mana fasilitas kesehatan yang ada. Kita ini merupakan kado dari negara, dan ini merupakan bagaimana pada saat kita sehat, semua sehat, dan negara kita akan sehat. Saya persilakan kepada Pak Sekjen. Ya, makasih ya. Jadi intinya kami mendorong teman-teman semua untuk menyampaikan ke masyarakat agar tadi mensukseskan program cek kesehatan gratis. Mulainya dari mana? Yang tadi disampaikan oleh Pak Fris, mulai dari mendownload aplikasi Satu Sehat. Dengan mendownload itu nanti ada beberapa pertanyaan bisa dijawab. Setelah itu nanti kami melakukan notifikasi kalau Bapak Ibu nanti akan ulang tahun. Dari situ akan ditunjuk puskesmasnya di mana. Tinggal datang ke sana, nanti semua hasilnya juga masuk dalam Satu Sehat. Nanti ketahuan apakah kita ada sakit atau tidak. Kalau sakit, berarti apakah ini sakitnya ringan atau berat. Kalau ringan bisa dilakukan dengan pola hidup yang baik atau cara makan, nanti dipandu oleh puskesmas. Kalau dia berat, berarti langsung dirujuk kepada rumah sakit. Dan nanti langsung ada penanganan di sana. Mungkin itu dari saya. Dukungan berapa tadi Pak? Anggarannya Pak? Jadi
secara garis besar pemerintah komit untuk menyelesaikan semua program tadi. Jadi komitmen itu ada untuk anggaran di dalam program cek kesehatan gratis. Kita akan secure sampai 12 bulan ke depan dan itu akan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Gitu ya. Ditangani sampai tuntas, Pak, kalau misalkan diketahui terdapat penyakit. Iya, pasti tuntas. Kalau dia berat, dia akan terujuk ke rumah sakit. Di sana pasti langsung dengan BPJS Kesehatan. Kalau masih ringan, dia akan di puskesmas. Kesiapan FKTP sampai rujukan seperti apa, Pak? Karena jumlahnya pasti akan lebih banyak ya daripada pemeriksaan sehari-hari. Ya. Kesiapannya bagaimana sampai tingkat rujukan? Kita sudah ngitung tuh. Maka kita ngadakan menggunakan ulang tahun. Karena ulang tahun itu pasti tersebar ya. Kita sudah ngitung 280 juta penduduk itu setiap bulan berapa sih yang ulang tahun. Itu akan tersebar. Sehingga FKTP jauh lebih siap dibanding nanti kita nggak ada ulang tahun. Tahu-tahu ngumpul di bulan Desember atau Januari itu kan berat. Jadi dengan tersebar tadi, kita memperkirakan setiap puskesmas itu tambahannya hanya sekitar 50-60 penduduk. Pak, itu ada pembatasan nggak? Kalau misalnya di satu puskesmas ternyata banyak nih yang... Nggak ada, kita terus berapapun kuotanya nggak ada batasan. Tapi ya? Kalau dia sudah lewat ya kita nggak boleh dong. Karena aturannya dia ulang tahun sekarang sampai 30 hari ke depan. Tapi kalau yang bulan Januari sampai ini masih kita akomodasi sekarang. Tapi ke depan kalau dia telat ya itu berarti ke depannya lagi. Baik teman, teman. Kasih ya. Kasih teman-teman, kasih ya. Tidak terjawab. Baik pemirsa, kita sudah simak bersama keterangan pers dari Menteri Koordinator PMK Pratikno dan juga Menko Infrastruktur AHY di depan awak pers yang sambil memantau jalannya pemeriksaan kesehatan dalam program pemeriksaan kesehatan gratis dari berbagai puskesmas di sejumlah wilayah di daerah, dan kembali menegaskan untuk mengajak warga datang ke puskesmas melakukan cek kesehatan dan menegaskan kembali pentingnya cek kesehatan gratis yang diluncurkan oleh pemerintah kali ini. Dan pemirsa, Breaking News TV One akan kembali saat lagi, tetaplah bersama kami.